Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin untuk wawancara lebih lanjut. Silakan Yasmin. Terima kasih. Ya pemirsa, sudah bersama saya Mas Pramono Anung, Mas Pram, yang menjadi salah satu kandidat sebagai calon gubernur Jakarta periode 2024 nomor urut 3. Nomor 3. Ini kalau kita ngelihat Mas Pram ya, kalau kita ngelihat tuh selalu dalam keadaan happy, terus ceria, sehat bugar. Mas boleh di-spill dong rahasianya tuh apa sih, Mas? Jadi saya adalah orang yang betul-betul dalam bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, tetapi menjadi bahagia, riang, tanpa beban itu menjadi penting. Tetapi saya juga orang yang secara rutin merawat kesehatan dengan olahraga secara rutin. Dalam 1 minggu saya sepedaan 3 kali, berenang 1-2 kali, jogging 1-2 kali. Jadi hampir setiap hari pasti melakukan olahraga, termasuk dengan personal trainer saya yang fitness ini saya udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, luar biasa. Dan tadi saya juga pagi sebelum memulai kegiatan saya lari di GBK 5 putaran. 5 putaran, luar biasa loh Mas Pram ini loh. Tapi informasinya juga Mas Pram itu sering ajak cucunya untuk berenang. Jadi gitu, gimana, saya Mas? sebenarnya family man, sangat family man. Makanya secara jujur saya harus sampaikan, nggak pernah punya keinginan berpikir untuk menjadi calon gubernur, sama sekali enggak. Ya tetapi kan amanah akhirnya diberikan kepada saya. Saya yang dalam medsos saya, kalau mengikuti medsos saya yang sebelumnya hanya isinya cucu, sepedahan, berenang, tiba-tiba sekarang menjadi calon gubernur. Ya ini menjadi amanah, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu betul-betul mengetuk hati para pemilih yang ada di Jakarta. Oke, tadi Mas Pram berbicara suka jogging, berenang, kemudian bersepeda. Kalau misalnya terkait dengan jogging, bagi pejalan kaki khususnya Mas Pram melihat di Jakarta seperti apa sekarang, Mas? Jadi di Jakarta, di jalan-jalan utama ya kayak Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Kuningan memang relatif sudah baik. Tetapi begitu kita masuk ke yang padat penduduk, tempat warga yang di luar jalan-jalan protokoler yang memang sangat masih kurang. Jadi kesadaran itu yang perlu dilakukan perbaikan, termasuk ruang hijau buat masyarakat juga masih sangat kurang, dan itu yang harus dilakukan perbaikan. Salah satu yang menjadi hambatan bagi kita adalah konsistensi untuk menjalankan kebijakan itu. Menurut saya hampir semua gubernur pasti punya legacy. Hanya sayangnya begitu gubernur ini berganti ke gubernur berikutnya, yang sudah baik dari gubernur yang sebelumnya itu tidak dirawat dengan baik. Misalnya contoh lah, Kalijodo contoh, banjir Kanal Timur yang dulu Bang Foke juga contoh, termasuk yang terakhir adalah JIS yang jadi polemik. Sehingga dengan demikian kalau saya diberikan amanah, maka hal yang sudah baik itu ya harus tetap dirawat. Jangan sampai kontinuitas dari para gubernur itu tidak dirawat dengan baik. Bahkan kalau kita lihat dulu zamannya Bang Yos kan ada perbaikan yang disebut dengan semangat Husni Tamrin. Jalan-jalan selokan diperbaiki, tapi habis itu berganti gubernur nggak dilanjutkan. Nah, saya ingin melanjutkan itu. Ingin melanjutkan ya Mas ya, apa yang sudah ada sebelumnya. Nah Mas Pram juga beberapa kali terlihat ikut Car Free Day nih Mas, CFD. Apa yang Mas temukan di sana, Mas? Sebenarnya saya Car Free Day sudah dari dulu. Tapi membedakan kalau dulu nggak ada kamera, saya juga nggak mau diketahui orang. Sekarang harus ada kamera, harus ada yang ikut, harus diketahui orang. Ya memang sangat berbeda. Tetapi esensinya adalah kegembiraan, gotong royong, kebersamaan. Orang memang memanfaatkan Car Free Day betul-betul untuk membangun kegembiraan personal. Itu yang harus tetap dijaga. Jadi Car Free Day di Indonesia ini, di Jakarta terutama, sudah menjadi contoh. Bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri orang kagum dengan Car Free Day yang datang begitu banyak. Dibandingkan dengan negara-negara lain kan nggak ada yang Car Free Day sebesar Indonesia begitu.
Iya. Dan Mas kan kalau misalnya di Jakarta kita udah tahu di daerah Sudirman Tamrin masyarakat sering datang di hari minggunya untuk Car Free Day, tapi untuk masyarakat yang berada di sisi-sisi Jakarta yang berbatasan dengan kota-kota lain begitu ya, aglomerasi seperti apa Mas nantinya Mas? Ya memang ada beberapa yang melakukan Car Free Day, tapi tidak seheboh, sehappening di Sudirman Tamrin lah. Itu adalah kenyataan. Kenapa di Sudirman Tamrin begitu happening? Karena memang yang pertama fasilitas publiknya juga bagus. Orang datang dari manapun. Kalau Car Free Day kan saya selalu nanya kalau ketemu orang aslinya dari mana. Banyak yang dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang Selatan. Jadi mereka memanfaatkan sarana transportasi yang sudah baik ke Sudirman Tamrin. Walaupun kan juga ada Car Free Day di luar Sudirman Tamrin, tapi tidak pernah menjadi happening. Maka dengan demikian kalau memang ini mau dilakukan ya harus ada pemerataan, termasuk di Banjil Kanal Timur. Itu kan ada area publik untuk sepedaan yang kemudian digunakan juga untuk jogging, untuk lari dan sebagainya. Nah yang seperti itu ruang untuk masyarakat dan terutama Gen Z, Gen milenial untuk berekspresi harus semakin banyak. Harus semakin banyak lagi ya Mas ya. Baik, sering diutarakan bahwasanya Mas Pram dan juga Bang Dul ini akan mengapanyakan dengan strategi menginjak bumi dan juga kampanye riang gembira, itu seperti apa sih Mas? Jadi Jakarta ini sebagai sebuah kota kosmopolitan, sekarang ini tidak lagi menjadi ibu kota negara secara law, secara undang-undang, karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 telah mengatur itu, maka ada perubahan yang paling mendasar. Dan harus diakui Jakarta ini tetap dalam 15 tahun ke depan menjadi epicentrum pembangunan perekonomian nasional. Maka yang kami lakukan, kenapa saya sebut dengan menginjak bumi adalah karena Jakarta sekarang menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional, maka perbaikan untuk hal yang mendasar supaya siap menjadi kota global, sebagai kota kosmopolitan, seperti New York, seperti Montreal, seperti Sydney, seperti Shanghai, itu harus dipersiapkan. Nah, supaya siap apa yang harus dilakukan adalah persoalan yang menjadi dasar di masyarakat diselesaikan. Sehingga dengan demikian saya bukan orang yang kemudian menjanjikan untuk membangun perkantoran baru atau membangun JIS baru, tetapi lebih menyelesaikan yang ada, memperbaiki, tetapi juga tidak kalah penting adalah melakukan terobosan, karena ini kota besar. Dan Jakarta akan menjadi pusat fiskal maupun ekonomi nasional. Maka untuk itu, seperti yang saya sampaikan, saya mengusulkan Jakarta harus punya yang namanya Jakarta Fund. Jakarta harus bisa menjadi investor bagi Jakarta sendiri, tapi juga bagi daerah lain. Uangnya dari mana sebagai modal dasar awal? Ya dari dana silva, karena APBD-nya Jakarta kan cukup besar. APBD-nya sekitar 85 triliun, silvanya sekitar 5 triliun. Pengalaman saya di pemerintah pusat selama 2 periode itu mengajarkan bahwa uang kalau dikelola secara profesional, kemudian yang mengelola itu adalah institusi negara, dalam ini adalah Provinsi Jakarta, pasti itu akan membawa manfaat yang cukup besar, sehingga kalau itu bisa dilakukan maka revenue Jakarta tidak tergantung dari pajak, restribusi dan sebagainya, ada temuan baru, ada income baru. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka banyak hal bisa dilakukan untuk misalnya dana abadi pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan sebagainya. Dan apakah ini sudah ada? Ada. Inavan yang dulu modalnya kecil, sekarang Inavan menjadi besar banget. Dan cara itu saya punya pengalaman dan itu bisa dilakukan untuk Jakarta Fund. Sehingga temuannya banyak lah. Di samping hal yang bersifat fisik, infrastruktur kita perbaiki, tetapi tidak kalah penting adalah memberikan ruang inovasi bagi Jakarta. Gitu. Oke, dengan pengalaman Mas Pram sebelumnya ya, semoga bisa direalisasikan. Saya yakin bisa, saya yakin bisa. Baik. Jadi saya hampir sudah bertemu dengan para mantan gubernur, kecuali Mas Anies. Mas Anies baru ketemu di Car Free Day, tapi kami akan merencanakan untuk bertemu.